Salam sehat bagi kamu semua dan shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, siapakah yang tidak senang kalau didoakan? Bahkan kita semua berharap agar orang mendoakan kita. Karena itu kita meminta, tolong doakan saya ya. Artinya apa? Kita melihat doa itu sebagai sesuatu yang memiliki kuasa dalam kehidupan. Dan benar, Alkitab menyatakan bahwa doa itu mengandung kekuatan yang sangat dahsyat untuk hidup kita semua. Dan lewat doa dari orang-orang yang benar, mujizat dari Tuhan pun dinyatakan. Saya mau mengatakan seperti ini Bapak Ibu, doa adalah sarana yang Tuhan berikan untuk kita. Dan karena itu jangan kita sia-siakan. Ini sarana yang gratis, tidak kita beli, tidak susah untuk kita dapatkan. Setiap desa napas kehidupan adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita dapat memanfaatkan sarana doa untuk mengkomunikasikan kehidupan. Dan Allah menghadirkan dirinya dalam setiap doa umat. Nah, sekali lagi tadi saya katakan, siapa sih yang tidak senang ketika didoakan? Terlebih lagi ketika kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah selama ia ada di dunia ini dan sebelum ia meninggalkan dunia ini, ia telah menaikkan doa secara khusus bagi semua orang yang percaya kepadanya, termasuk kita yang ada dalam konteks dunia sekarang. Jadi doa ini ayat 6 sampai ayat 19 adalah doa khusus yang Tuhan peruntukkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tidak lagi menaikkan sholawat bagi Tuhan kita, semoga ia diselamatkan. Enggak. Justru sekarang ia ada pada posisi untuk menawarkan keselamatan, dan ia sedang berjuang supaya keselamatan itu tidak diambil daripada kita. Ia meminta kepada yang mempunyai keselamatan supaya tidak satupun daripada yang percaya kepada Kristus hilang di hadapan Tuhan. Ini indahnya iman kita kepada Kristus. Ia mendoakan kita. Ia mengerti akan segala sesuatu yang akan terjadi dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Ia tahu bahwa dunia ini adalah tempat bagi kita untuk menjalani kehidupan, untuk mengelola kehidupan. Dan ada waktu kita akan meninggalkan segala yang fana di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya ia memproteksi semua orang percaya dalam doanya, supaya Tuhan senantiasa melindungi mereka dari segala yang jahat. Jadi Allah berusaha untuk menghadirkan kuasanya untuk melindungi setiap orang yang percaya kepadanya dan meluputkan mereka dari kebinasaan. Teristimewa agar mereka tetap mengalami keselamatan yang abadi yang Tuhan telah sediakan bagi setiap orang yang setia kepadanya. Karena itu ia meminta supaya tidak satupun daripada mereka yang percaya kepadaku hilang di hadapanmu. Sama seperti aku dan engkau adalah satu, kiranya demikian mereka juga akan menjadi satu dengan kita. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah sebuah perjuangan yang sedang dihadapi oleh Kristus pada detik-detik terakhir kebersamaannya dengan para murid.
Ia tahu bahwa dunia, tempat di mana ia menghadirkan dirinya, memang adalah miliknya. Tetapi dunia ini telah dirusak oleh dosa, dan karena itu dunia membenci kehadirannya. Itulah realita yang akan kita hadapi, dan realita itu tidak dipungkiri akan menjadi bahagian dari perjalanan orang-orang percaya. Jadi sekali lagi ini sangat penting untuk kita pahami, supaya kita tidak menjadi ragu terhadap janji-janji Tuhan. Terlebih ketika kita berhadapan dengan berbagai problem, berbagai masalah. Kenapa Tuhan semua ini terjadi kepadaku? Ingat bahwa dunia ini bukan sorga, dan dunia ini bukan tempat kita. Kita telah dikuduskan karena Kristus. Kata kudus, saudara-saudara, itu mengandung keterpilihan. Kita telah diambil dari dunia ini dan dikhususkan untuk Tuhan. Dan kita tahu Yesus sudah sangat tegas dalam bacaan kita. Aku tidak berasal dari dunia ini. Demikian juga mereka yang percaya. Mereka tidak lagi menjadi milik dunia, tetapi mereka adalah milikku. Dan milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku. Artinya apa? Setiap orang yang percaya kepada Kristus telah menjadi bahagian dari keluarga sorga, dan karena itu mereka bukan milik dunia tetapi milik sorga. Ini hal yang paling prinsip harus kita tanamkan dalam diri kita semua. Di tengah-tengah realita dunia yang sering kali menimbulkan tanda tanya ketika kita ada di dalam tekanan. Karena kita bertanya, apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan ada, kenapa aku harus menderita? Ketika kita ada dalam tekanan, terkadang kita meragukan kasih dan kesetiaan Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, kenapa aku harus mengalami keadaan yang tidak baik ini? Sehingga saudara-saudara, kita harus ingat konteks keberadaan kita adalah di dalam dunia. Dan Tuhan tidak menginginkan kita diambil dari dunia ini, melainkan kita diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk apa? Satu, untuk memberikan kesaksian bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan bagi sorga. Dan karena itu, sebagai orang-orang yang dikuduskan bagi sorga, dunia ini tidak menginginkan setiap kita mengalami ikatan yang damai dengan Tuhan, ikatan yang intim dengan Tuhan. Dunia terus berupaya untuk menarik kita dari tangan Tuhan. Ingat doa Tuhan Yesus sangat jelas di sini, bahwa setiap orang yang engkau telah berikan kepadaku tidak akan hilang, melainkan mereka yang sudah ditentukan untuk binasa, itulah yang akan hilang. Tuhan tidak menginginkan kita hilang di hadapannya. Supaya apa? Supaya kita tidak terhitung dalam kelompok orang-orang yang akan dibinasakan. Ia mau untuk membuktikan perkataannya, bahwa aku datang untuk menyelamatkan kamu. Peristiwa kenaikan pun mau menegaskan bahwa ia tidak datang dari dunia ini tetapi datang dari sorga. Ia kembali ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan setelah semua pekerjaan itu ia kerjakan, selalu saya katakan ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan loh. Dan sesuatu yang tidak bisa kerjakan itu adalah bahagian Tuhan. yakni apa? Menuntaskan utang dosa. Itu dikerjakannya dengan baik di atas Kalvari. Ia rela menjadi tumbal atas dosa kita. Kemudian kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Tuhan dalam kerajaan sorga, tidak seorang pun yang dapat mengerjakannya, hanya Tuhan yang dapat mengerjakannya. Karena itulah bahagiannya, maka ia kembali ke sana untuk menyediakannya bagi kita. Supaya setelah semua itu tersedia bagi kita, firman-Nya,
aku akan kembali kepadamu, aku akan kembali menjumpai kamu, aku akan mengangkat kamu dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Dan disinilah ditekankan bahwa Yesus adalah sumber kehidupan, Dia adalah sumber keselamatan, Ia adalah sumber damai sejahtera. Di luar daripada Dia hanya ada kebinasaan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jikalau Tuhan sedemikian mengasihi kita dengan mengaruniakan sarana yang paling mudah bagi kita untuk menjumpai dirinya, maka jangan sia-siakan hal itu. Setiap desah napas kehidupan adalah kesempatan bagi kita untuk terus membangun relasi dengannya. Daud berkata seperti ini, hidupku hanya setelepap dari kuburan. Hidupku hanya selangkah dari kematian. Betapa ngerinya keadaan itu. Dan jarak yang begitu dekat dengan kematian mengharuskan Daud untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Selagi aku hidup, aku akan tetap bersyukur kepadamu dan mengagungkan engkau dalam segala keadaan. Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan di tengah-tengah dunia yang sedang kita diami ini, seharusnya semakin mendorong kita untuk mempergunakan sarana yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itulah jalan satu-satunya kita bisa berjumpa dengan sumber kehidupan. Doa adalah napas orang beriman. Artinya ketika kita melalaikan kehidupan doa, maka sesungguhnya kita telah menjadi bahagian dari orang-orang yang sudah dibinasakan. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Kristus akan membangun kehidupannya dalam relasi doa setiap saat. Sehingga dengan itu pula Tuhan akan hadir dalam dirinya dan dirinya hadir di dalam Tuhan.